Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Well, this is my first video. Nah, aku mau ngucapin nih selamat datang buat kalian semuanya. Terima kasih juga udah mau nonton video ini. Nah, aku harap kedepannya aku bisa konsisten untuk ngupload video sehari-hari aku. Mungkin ya pastinya bakal jadi video-video ringan aja. Entah itu seputar daily vlog atau mungkin ya sharing-sharing seputar kehidupan apa yang aku alamin. Kita bisa cerita-cerita bareng gitu. Nah, untuk video pertama ini, aku mau ngebahas seputar yang namanya cinta. Cinta. Apa sih cinta gitu? Nah, menurut aku cinta itu adalah rasa yang yang bisa buat kita tuh jadi deg-degan parah, deg-degan mampus kalau kita ada di dekat orangnya. Nah, kapan sih kalian pertama kali jatuh cinta? Nah, dari perkembangan zaman yang aku lihat, bahkan untuk anak SD yang sekarang pun udah banyak kok atau udah bisa kok jatuh cinta gitu. Cuman mereka belum tahu gimana cara mengekspresikan rasa cinta mereka gitu. Jujur waktu SD pun aku pernah yang namanya jatuh cinta, suka sama orang kayak gitu. Dan orang yang aku sukain ini tuh ternyata cucu dari salah satu guru yang juga mengajar di sekolah yang aku ada di sana gitu. Tapi ya waktu itu cuma sekedar kayak sekedar suka, ngobrol bareng, itu pun udah pasti deg-degan ya gitu. Dijadiin temen sih, lebih ke dijadiin ke temen sih sebenarnya gitu. Cuma tulis-tulis surat segala macam gitu. Nah, seiring berjalannya waktu nih, di SMP pun aku ngerasa kayak aku masih jadi anak yang biasa-biasa aja. Yang ya belajar, dan yang di kepalaku hanya aku harus menjadi anak yang unggul di dalam kelas gitu. Ya flat sih, biasa kehidupan SMP aku flat. Nggak ada masalah apa-apa, nggak ada percintaan apa-apa. Nah, di SMA nih. Di SMA ini kelas 1, awal ceritanya itu kelas 1 ya. Kelas 1 itu aku waktu itu zamannya main Facebook. Nah, ketemu nih nama satu cewek yang oke, aku nggak bisa mention namanya, dan ternyata dia itu juga orang yang berada di circle teman-temanku juga gitu. Nah, akhirnya aku add dan diterima. Ya udah nih, chattingan segala macem, ngerasa kayak ih, ini anak kocak nih, ini anak lucu gitu kan, nyambung nih gitu. Dan ya aku lupa sih berapa bulan jarak dari Facebook, akhirnya kita memutuskan untuk bertukar nomor handphone. Nah, ini cewek, umurnya tuh 2 tahun di atas aku gitu. Jadi ya bisa dibilang kakak-kakaan lah gitu ya. Nah, dari chattingan di Facebook, kita udah tukar nomor handphone nih. Nah, udah saling SMS-an, teleponan, kayak gitu ya. Apa ya, ya masih sekedar teman cerita lah. Untuk ya kayak, ya minimal HP gue nggak sepi gitu kan. Ada yang chat kayak baru nih pagi gitu. Oh ya, ada kok, handphone gue berdering gitu. Terus di SMA ternyata kayak ya apa ya, setelah gue tahu circle dia dan circle gue itu ada di yang circle yang sama, ya kita beberapa kali pernah jalan bareng gitu, sampai akhirnya gue tahu dia ini adalah orang yang SD-nya itu di komplek SD gue gitu. Jadi SD yang berbeda tapi di satu pekarangan yang sama. Dan ada cerita lucu sih, parah. Dia pernah cerita kalau misalnya dulu waktu SD itu aku pernah ngompas. Kalau di kalian apa sih bahasanya ngompas itu? Kalau di aku tuh kayak maksain minta uang gitu, minta uang dia kayak 2.000, well berapa sih lupa. Tapi rasanya kayak waktu SD mungkin gak sih, kayak gak kenal sama orang tiba-tiba kita minta uang lo dong gitu. Kayak SD coy, SD gitu. Kayak apa iya gue SD udah jadi penjahat gitu kan. Jadi kayak ngebahas flashback itu kayak lucu aja gitu. Sampai akhirnya ya jalan beberapa kali, gue menjadi tempat curhat dia. Kayak gue nggak pernah curhat masalah pacar deh, kayak gue curhat ya tentang sekolah, ngebahas sekolah apa segala macam, karena emang waktu itu nggak ada dekat sama siapa-siapa juga. Terus sampai akhirnya gue ngerasa kok ini orang jadi beda gitu, perasaan gue ke dia pun kok jadi beda gitu. Kayak
apa ya, ada rasa khawatir, terus deg-degan juga, terus menunggu juga gitu. Kalau udah dibalas tuh kayak girang banget gitu, kayak kenapa ya gitu. Tapi jujur dia orang yang baik sih, baik banget. Dia orang yang, ya salah satunya orang yang bisa ngebuka pikiran gue jauh lebih luas tentang mandang sesuatu gitu. Sampai kayak gue kayak, kok gue mulai nyaman, kok gue mulai suka diperhatiin, gue mulai suka nih sama orang. Aduh, kayak, tapi mau bilang nggak berani gitu, kayak di mulut nih kayak kekunci, kayak bek gitu, kayak parah. Tapi ya udah dipendem. Akhirnya gue pendem aja, gue ya apa ya, gue jalanin ya seperti biasa gitu, nggak ada yang perubahan apa-apa. Sampai akhirnya di kelulusan SMA, gue bela-belain tuh datang ke rumah dia tuh, kayak mangeng titit mbak apa, ntar dong, kan zaman-zamannya coret baju ya. Ya udah gue minta nih dia tulis, gue lupa dia nulis apa gitu. Yang pastinya gue ingat dia ngegambar kupu-kupu sih di baju gue, karena ya oke, gue tahu makna dari kupu-kupu itu apa gitu. Terus lulus dari SMA, ini perasaan masih disimpan nih, masih disimpan. Dia kuliah, gue memutusin buat kerja. Komunikasi makin intens. Cuma di situ gue nggak tahu dia ngerasain gue suka apa enggak gitu. Tapi dia masih kayak, ya udah ngerasa kayak biasa aja mungkin. Dia masih curhat tentang cowoknya, tentang PDKT-annya semuanya gitu. Dan gue masih menampung itu sebaik mungkin, karena ya padahal di dalam hati gue kayak ceret tapi gue bisa apa, gue nggak ngungkapin ke dia juga gitu. Sampai akhirnya gue ngungkapin nih, karena kan di zaman dia kuliah itu kita udah mulai intens kan, kita udah sering jalan bareng gitu, kayak ya makan siang bareng. Dan satu hal yang lucu, dan dia itu selalu, mungkin hampir setiap jalan tuh dia lakuin, kayak dia tuh selalu gemes ngeliatin ini gue dan perut gue. Jadi kayak dia tuh kayak suka mukulin perut gitu, kayak gitu. Dan itu kayak, ini anak lucu banget gitu. Kayak apa gue ngegemesin kali ya, mungkin coy. Tapi ya udah, gue makin baper dong, gue makin ya makin nungguin chat dari dia, walaupun gue tahu nih anak pacar orang gitu. Tapi ya udah gitu. Sampai gue tahu pun, gue beberapa kali menjadi alasan dia untuk berantem sama pacarnya. Dan kalau gue nggak salah itu dia pernah bilang ke pacarnya kayak, lo boleh nyuruh gue jauh dari semua cowok, tapi satu, enggak buat Fadli. Karena apa? Karena gue jauh lebih kenal dia duluan daripada lo gitu. Padahal nggak tahu ya emang sedekat itu gitu, emang gue ngerasa emang deket gitu. Sampai akhirnya ya ke keluarga pun gue baik gitu, berkenal baik segala macem. Akhirnya nih gue memutuskan untuk oke, gue harus bilang gitu. Gue bilang dong, kayak, mbak, adik suka nih gitu. Tapi gue nggak minta jawaban apa-apa gitu. Karena apa? Karena ya ini dia alasannya, gue minder dengan strata ekonominya. Karena apa? Gue dari keluarga yang mungkin biasa aja gitu, sementara dia dari keluarga yang emang high banget. Orang tua gue itu kerjanya ya bapak buru LPG, buru angkut gitulah. Sementara ibu rumah tangga. Sementara dia itu orang tuanya ya, bapaknya itu pensiunan dari salah satu perusahaan besar di kota gue tinggal. Dan ibunya itu walaupun ibu rumah tangga, tapi punya aset tuh banyak banget. Mulai dari ruko, tanah, kontrakan, kos-kosan, ya pokoknya banyak deh. Pokoknya emang kayak nih gitu, kayak emang jauh banget gitu. Sampai akhirnya ya udah, karena gue mikir di momen itu, kalau gue paksain ini orang, gue pasti bakal kehilangan. Setelah dari momen itu,
gue ngejalaninnya jauh lebih santai gitu. Karena selama ini ada beban tersendiri yang gue pikul karena kayak gue belum utarain nih perasaan gue ke dia. Seiring berjalannya waktu, nggak tahu kenapa itu perasaan berubah jadi rasa sayang sebagai seorang kakak. Nah, kebayang dong, kayak gue udah bertahun-tahun nih nyimpan perasaan sama nih orang, sekalinya gue ungkapin, tuh perasaan berubah jadi rasa sayang sebagai seorang adik dan kakaknya. Akhirnya sekarang pun dia udah punya anak, punya keluarga sendiri, udah nikah juga, dan alhamdulillah hubungan gue pun dengan suaminya pun baik gitu. Beberapa kali kita juga ada di satu acara nikahan yang sama sebagai groomsman dan bridesmaid. Bukan saran sih, dari pengalaman yang udah terjadi di hidup gue tuh, gue mikir gini, bener apa enggak sih sebenarnya yang gue lakuin dulu gitu. Gue menyerah dengan keadaan, bisa dibilang gue menyerah dengan keadaan. Gue nggak perjuangin apa yang pengen gue perjuangin sebenarnya gitu. Nah, jadi kadang gue mikir kalau emang lo suka sama orang atau lo emang sayang sama orang dan lo ngerasa ada hambatan atau rintangan yang emang harus lo lewatin, ya lo lewatin, lo jangan mundur gitu. Nah, lo jujur. Nah, contohnya kayak gue nih, gue terhambat masalah strata ekonomi. Mungkin kalau gue lebih jujur dulu ya, lebih jujur, mungkin gue kayak lebih bisa fight gitu loh. Gue emang jauh bisa lebih jor-joran buat fight gitu. Mungkin ya udah tinggal bilang kayak kayak gue suka sama lo nih, tapi gue belum punya apa-apa gitu. Karena kan di Indonesia juga perempuan ada batas umur kan gitu. Maksudnya tuh ada standar umurnya lah, minimal nikahnya umur sekian, kalau udah sekian itu agak susah apa segala macam gitu. Jadi kayak ya seharusnya gue ngasih batas umur, bukan ngasih batas, gue ngasih kepastian kayak gue minta waktu sekian tahun untuk ya udah gue pengen serius nih gitu. Gue mau punya ini dulu baru gue lamar lo. Karena apa? Karena gue nggak mau di saat gue ngelamar lo kayak gue nggak punya apa-apa gitu. Nah, gue mau, dan pun pasti orang tua dia pun kayak gue jadinya sharing nih sama teman-teman gue yang lain, kayak kebanyakan mereka bilang gini, orang tua kami yang perempuan gitu kan, kayak gak akan nanyain gaji kalian berapa gitu, kalian jabatannya apa, enggak, pasti pertanyaan simple yang ditanya kayak udah kerja belum, kerja di mana gitu. Mereka hanya ingin make sure anak mereka nantinya setelah diserahkan ke kita yang laki-laki itu, anak mereka dalam keadaan yang aman gitu, anak mereka dalam keadaan yang nggak susah gitu. Karena nggak akan ada orang tua yang mau anaknya susah gitu. Jadi kayak ya udah, sebenarnya dengan lo udah punya penghasilan pun itu udah salah satu nilai plus lah di mata orang tuanya gitu. Kecuali nih lo emang nggak punya apa-apa, lo nggak ada niat mau bekerja, tiba-tiba lo datang juga, hey man, lo calon kepala rumah tangga. Gue pun juga kayak, tapi ada gak sih orang yang kayak gitu? Please ya, please. Ya balik lagi sih, gue gak mau menyudutkan siapapun. Ya kayak, ini pengalaman pribadi gue aja gitu. Kalau memang lo suka sama orang, fight. Nah kalau emang dia bisa menunggu, berarti dia adalah orang yang emang benar-benar sayang dan tulus sama lo gitu. Tapi jika bukan, berarti si sang pencipta udah nyiapin seseorang yang lebih baik untuk lo gitu, yang bisa mungkin bikin lo hidup jauh lebih bahagia. Sekarang pelajaran yang gue ambil adalah gue menargetkan diri gue sendiri tuh harus punya A, B, dan C dulu misalnya gitu, baru gue berani buat deketin anak orang gitu. Walaupun mungkin ntar strata juga kehidupannya mungkin beda gitu, tapi minimal gue udah punya kayak, jujur minimal rumah aja deh dulu gitu. Nah kalau gue udah punya rumah nanti gitu, kayak ya gue udah ada modal sendiri untuk bilang kayak aku udah punya rumah nih gitu. Kayak jangan khawatir, lo nggak akan lo terluntang lantung kok nanti setelah nikah sama gue, karena ya alhamdulillah gue udah ada rumah tempat berteduh. Nah itu minimal kayak gue ada A, B, dan C dulu untuk ya biar gue bisa berani untuk ngungkapin perasaan gue ke seorang gitu. Apa ya, mungkin sih di video pertama ini kayak gue masih blank, gue nggak tahu mau ngomong apa gitu. Jadi gue masih butuh saran dari kalian semua untuk video yang lebih baik lagi ke depannya, atau mungkin gue mau sharing-sharing atau bahas-bahas apa lagi. Nah untuk kalian semua, gue ucapin terima kasih udah mau ngeluangin waktu untuk nontonin video yang mungkin masih absurd
gini. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe. Terus jangan lupa di-share juga videonya ke teman-teman kalian. Mungkin ada orang yang pernah di posisi yang sama atau lagi di posisi yang sama. Mungkin bisa sharing di bawah apa-apa aja sih yang kalian lakuin. Tetap stay atau memilih untuk memperbaiki diri kalian dulu gitu. Dan melepaskan si orang yang kalian sayang. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!